Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada malam hari ini kita bersama-sama belajar ngaji kitab yang akan kita pelajari ini nanti ya, yang bernama Sulam Taufik. Ini kita belajar bersama ya, belajar maknani ya. Saya minta nanti kalian belajar untuk memaknai kitab ya, dengan makna fiqh tentunya, meskipun itu waktu lama, tapi kalau kita biasakan untuk memaknai kitab dengan makna fiqh, kita akan terbiasa ya, tidak ada kesulitan. Memang awal-awal ini akan kesulitan kalau kita memaknai kitab. Kita mulai ngaji kitab pada malam hari ini. Kita mengkaji kitab Sulam Taufik karya dari Syekh Muhammad Salim ya, bin Said ya. Syekh Abdul pengarangnya adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Saya ulangi. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Kalau kita artikan secara Indonesia, bahasa Indonesia, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setiap kalimat, setiap kitab ini pasti kalau awalnya, kalau dimulai itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai apa yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat hadis beliau. Hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Ada sebagian riwayat kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa ajdam.
Ada sebagian riwayat lagi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Hadis ini menjelaskan tentang segala urusan yang tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam, bimakna dengan mempunyai makna ay maktu'un anil barokah, tidak ada keberkahan sama sekali. Jadi setiap urusan kalau kita tidak memulai urusan itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu atau kegiatan ataupun yang lain ini akan tidak ada keberkahannya. Barokah ini secara bahasa Arab, barokah atau berkah, berkah ini sama. Berkah itu bahasa Indonesia, kalau barokah itu bahasa Arab. Ya, yang artinya kalau bahasa Arab ini diartikan al-barokatu huwa ziyadatul khair. Keberkahan ini atau barokah ini adalah kebaikan yang bertambah. Jika ada orang yang memulai segala urusannya dimulai dengan menggunakan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu akan ditambah oleh Allah kebaikan. Ya. Semisal kita belajar ngaji kitab, memaknai atau belajar yang lain, kita mulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan menambahi kebaikan tersebut, ya, memberikan tambahan kebaikan. Meskipun hal itu sudah baik, tapi Allah memberikan tambahan kebaikan yang lain lagi, ditambahi oleh Allah, ditambahi keberkahan, mendapat berkah dari Allah ketika mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, kebaikan yang diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan menambah kebaikan itu. Ya. Kegiatan belajar kita dimulai, kita awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk kita paham akan ilmu yang kita pelajari, ya, atau hal-hal yang lain. Ya. Apapun kegiatan kebaikan yang diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim akan ditambah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu jangan meninggalkan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini, karena keberkahan yang ada di kalimat bismillahirrahmanirrahim ini sangat banyak sekali. Jadi dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim ini sebetulnya kalau kita telusuri, Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah Subhanahu wa ta'ala ini menurunkan kitab samawi atau kitab yang dari langit ini jumlahnya ada 4, ya, termasuk itu diantaranya kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kitab Al-Quran atau yang dikenal dengan kitab suci kita, Al-Quran ini adalah isi dari kandungan Al-Quran ini mencakup dari atau meringkas makna yang dikandung kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya kandungan arti
yang ada dalam kitab Taurat itu ada dalam Al-Quran. Kandungan yang ada dalam kitab Injil ada dalam Al-Quran. Kandungan yang ada dalam Zabur ini maknanya ada dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, meringkas dan menghimpun kandungan makna yang ada dalam kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri ini menceritakan tentang kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan kaum-kaum Nabi-Nabi terdahulu, menceritakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menceritakan dunia dan isinya, menceritakan surga dan neraka, menceritakan banyak yang dikandung dari Al-Quran ini. Semuanya kandungan Al-Quran ini ada sama seperti halnya yang dikandung dengan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, Al-Quran sendiri ini makna yang dikandung dalam Al-Quran ini diringkas lagi dalam satu surat yang dikenal dengan Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Ini satu surat ini, surat Al-Fatihah ini meringkas makna yang dikandung dalam Al-Quran. Nah, kemudian arti yang dikandung atau makna yang dikandung yang ada dalam surat Al-Fatihah ini diringkas lagi menjadi satu ayat, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat ini menyimpan makna begitu banyak, ya, begitu banyak yang dikandung satu ayat ini. Dimulai dengan menyebut asma Allah. Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa, Esa, dan lain sebagainya. Kekuasaannya yang mutlak, tak terhingga. Kemudian kandungan dari ayat atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini diringkas dalam satu huruf fi awali kalimatin min Bismillahirrahmanirrahim. Dalam awal huruf awal dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yaitu huruf ba, ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada apa ba-nya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kok bisa menyimpan begitu banyak, menyimpan kandungan arti yang begitu banyak? Ternyata dalam ba-nya Bismillahirrahmanirrahim ini mempunyai arti atau mempunyai kandungan makna bima kana wa bima yakunu. Artinya apa? Bima kana, bi sebabku Allah Subhanahu wa Ta'ala, makana apa yang sudah terjadi, segala hal yang sudah terjadi ini sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bima yakunu, dan sebabku Allah
apa yang akan terjadi. Segala apa yang terjadi adalah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kehebatan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini ya, tidak hanya diturunkan untuk Nabiullah Muhammad SAW saja. Ternyata kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan kepada setiap nabi, mulai Nabiullah Adam alaihissalam hingga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril ketika memberikan wahyu kepada para rasul dan para nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap para nabi dan para rasul ini selalu diajarkan oleh malaikat Jibril kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu bukti ya, malaikat Jibril ini pernah mengajari kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kepada Nabi Sulaiman. Buktinya Nabiullah Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis, ini isi suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'dil alayya wa'tuni muslimin, dalam surat Hud ayatnya, ini ayat berapa itu saya lupa ya, kalian cari ya, surat Hud bunyinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa'tuni muslimin wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa'tuni muslimin. Nah, ini bukti bahwasanya ini menceritakan Nabi Sulaiman ini mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis yang isinya innahu min Sulaiman. Surat ini dari Sulaiman dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dengan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'lu alayya, jika kamu tidak tunduk kepadaku maka datanglah kepadaku sebagai orang yang beragama Islam. Nah, ini bukti kalau salah satu Nabiullah Sulaiman diajari oleh malaikat Jibril kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan ini kita belajar, meskipun hanya belajar ngaji kitab, kita coba belajar maknani ya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi maknanya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi turut dat kang welas asih ing dalam akhirat kuloko. Ini cukup itu aja dulu gitu pelajaran ngaji kitab ini pada malam hari ini. Nanti kalian kitabnya dimaknani sebagai bukti kalian memberikan makna. Kalian nanti kirim, kalian foto ya, kalian foto dan kirim ke WA saya atau WA grup kalian ya, lebih baik di WA saya
saya biar tahu kalian memaknai kitab itu atau tidak. Itu aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.